Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Alim, ya Fattah, ya Hanan, ya Manan, ya Salam, ya Arhamar Rahimin. Baik, semangat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang kehidupannya semakin kuat, sehat, kaya raya, makmur, sejahtera, sentosa, banyak aset, banyak uang, banyak duit, berkelimpahan, dermawan, sejahtera, mulia, yang segala harapannya, hajatnya, cita-citanya, bahkan impiannya hadir dalam hidup panjenengan semua dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib bahkan atas kuasa, izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita jumpa lagi di Zoom rutin ya selama Ramadan ini hari Selasa siang ya. Jadi hari ini sesuai dengan hasil polling tadi, ya banyak. Saya cuma kasih dua pilihan ya, pilihan yang sulit memang. Yang pertama, temanya adalah breakdown, ya kupas tuntas tiga hukum alam penarik rezeki dan keajaiban. Yang kedua adalah breakdown pertanyaan pemicu keajaiban yang mendatangkan rezeki atau dalam hal ini uang ya. Baik, saya langsung saja supaya nanti ada study case ya. Ini direkam supaya nanti Bapak Ibu dan teman-teman lain yang tidak menyimak bisa mendapatkan ya kebaikan juga insya Allah. Saya langsung tanya saja ke Bapak Ibu dan teman-teman, kira-kira nih kalau panjenengan sedang tidak punya uang, ya, kira-kira apa yang panjenengan lakukan? Bagaimana perasaan panjenengan? Monggo ditulis di kolom chat. Atau karena ini bersepuluh, bolehlah kita dibuka ngobrol juga nggak apa-apa. Monggo ya, monggo. Kalau nggak mau nulis, ngomong aja, angkat tangan, monggo. Pertanyaannya, apa yang panjenengan lakukan ketika panjenengan tidak punya uang dan bagaimana perasaannya? Siapa yang mau ngomong? Saya buka. Pak Agus, silakan. Halo, Halo, monggo. Pak Agus halo, Mulyadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Monggo, Pak. ya. Apa ya, Tat? Alhamdulillah selama ini punya uang sih, Nah, walaupun dikit-dikit ya. alhamdulillah. Eh, yang dilakukan pernah sih kita tidak ini sih, tidak punya uang. Kita waktu itu eh, posisinya juga memang sedang eh, apa ya, min ya. Tapi dengan eh, ada keajaiban nek saya ini mengartikan. Tahu-tahu ada temen, ya alhamdulillah eh, mau ini memberi kelonggaran, ngasih dagangan untuk dijualkan kayak gitu sampai sekarang alhamdulillah. Walaupun saat ini memang bisa dikatakan kondisi minus itu, dalam arti kita masih dipercaya beberapa teman yang untuk mensupport. Eh, ini Mas, itu baru mungkin jatah jenengan di posisi seperti ini. Jenengan sabar aja, insya Allah nanti ada jalan keluar. Sampai saat ini alhamdulillah masih masih ada beberapa teman yang mensupport. Tapi juga banyak teman juga yang menghilang. Biasanya ngajak ngopi segala macam, ini banyak yang menghindari. Itu tadi sementara. Masya Allah, Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Agus Agus Triyatno, nggih. Istrianto, ya. Agus Terakhir. Triyanto. Nggih, nggih. Nggih, Bapak Ibu dan teman-teman, ini tadi saya bertanya, ya,
apa yang dilakukan ketika tidak punya uang dan perasaannya bagaimana. Nah, ada cerita dari Pak Agus Trianto dari Sragen. Ya, kalau dari apa ekspresi wajahnya sih punya uang, tidak punya uang, tenang-tenang saja ini Pak Agus ini. Dan alhamdulillah ya perasaannya tenang, yaitu menghasilkan apa? Masih ada saja teman yang memberikan kepercayaan untuk naruh dagangannya, begitu Pak Nge? Naruh barangnya. Ya, Nah, seperti itu. Nah, andaikan Pak Agus tidak tenang, ya, ya tentu lain lagi urusan. Nah, karena vibrasinya itu pasti tidak enak, energinya itu pasti tidak enak. Nah, jadi alhamdulillah ya Pak Agus bisa mengendalikan perasaan dan pikirannya dengan tenang itu tadi. Ya, alhamdulillah. Umur berapa Pak Agus? ya, Umur berapa sekarang? saya di umur 44. Jadi ini juga, Tat, ini saya juga tidak tahu ya, Tat. Waktu saya belum kondisi jatuh, ya, dikatakan jatuh gitu ya, Tat. Saya sampai sekarang pernah ada satu orang, eh, dia itu belum bisa balikin uang sampai sekarang. Oke. Walaupun dia tuh ya, ya alhamdulillah bisa sedikit-sedikit dia ngasih istilahnya semampunya dia. Saya sampai sekarang tidak istilahnya apa yang memberi penekanan, tidak, ya udahlah. Tapi alhamdulillah begitu saya ini kondisi seperti ini, ada orang eh, ini dari temen yang dia itu tadi ngasih kelonggaran, ngasih dagangan untuk dijual kayak gitu, alhamdulillah masih dipercaya gitu kan. Mungkin apakah juga dari apa kejadian itu mungkin juga menjadi pengalaman saya sekarang. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, ya. Jadi Pak Agus dengan usia sekarang itu pasti sudah punya banyak pengalaman lah. Yang utamanya di sini adalah yang paling penting yang sering diingatkan oleh guru-guru kami, apapun kondisinya, apapun keadaannya, tenang, ya. Terjaga vibrasi syukur makmurnya. Kalau itu terjaga, selama kita tidak keluar dari program taat, program takwa itu, pasti ada keajaiban. Pasti ada keajaiban. Nah, yang sering terjadi adalah ketika kita dihadapkan pada kondisi tidak punya uang atau pada masalah tertentu, ya, kita tidak tenang, kemudian kita mencari jalan-jalan yang nabrak-nabrak. Kalau bahasanya Ustadz Aditya itu rezeki yang dipaksakan, ya, berhutang, ya, dan sebagainya. Nah, itu malah makin parah, makin payah. Baik, terima kasih Pak Agus. Nah, Bapak Ibu, kita masuk materi ya. Nah, ini tadi saya bertanya, ya, apa yang dilakukan ketika tidak punya uang dan perasaannya bagaimana? Ada banyak jawaban ini. Sedih tidak bisa berbagi. Sedih tidak bisa berbagi. Ini kalau di breakdown ini juga panjang ini, Kang Agus Mulyadi ya. Apakah berbagi itu harus uang? Ya tidak. Ya, berbagi dengan senyum itu juga bisa. Menerima apa adanya. Ya, pasrah ini juga ada ilmunya. Ya, mungkin yang dimaksud sama Kuswanti, ini ibu atau bapak ini, ya pasrah itu ada ilmu. Lain, insya Allah lain waktu kita bahas pasrah secara filosofi ya. Secara duniawi sedih. Nah, ini klaim ini, ya klaim ya. Secara manusiawi sedih. Ya. Ini pembenaran ini Pak. Ya, nanti kapan-kapan kita kupas lah ya. Walaupun di Quran surat Al-Ma'arij memang ya disebutkan di ayat 19 sampai 25 ya manusia itu memang suka berkeluh kesah ya. Tapi kan diteruskan di ayat berikutnya ya, kecuali mereka yang menegakkan sholat. Nah, Kang Asep sekarang suka bilang ke Allah, aku gak punya uang, pingin uang. Nah, berarti kan ini positioningnya ini merasa belum berlimpah, Pak. Nah, mungkin nanti bisa materi tentang vibrasi itu disimak lagi. Kalau ada orang mengatakan begini, ya Allah saya minta uang, berarti kan posisinya mengklaim dirinya dalam vibrasinya belum punya uang.
tidak punya uang, tidak bisa mendapatkan uang, tidak teridentifikasi oleh semesta bahwa orang ini layak diberikan lebih. Nah, maka yang harus dipahami untuk Kang Asep ini adalah kembali materi tentang preposition. Seolah-olah sudah punya uang, ya, seolah-olah sudah berlimpah, seolah-olah sudah kaya, seolah-olah sudah makmur. Walaupun hakikatnya memang kita sudah makmur, sudah kaya, sudah berlimpah. Nah, ini seni untuk mengolahnya, Pak. Tadi di percakapan sebelumnya ya. Nah, di mana rasa enaknya tidak ada bentrok antara pikiran, perasaan, dan aspek spiritual, di situ digas. Oh, berarti pola saya adalah di situ. Ngebatinnya ketika mungkin sedang ngerokok, ya. Pas ngerokok sekali seruput, alhamdulillah. Kata alhamdulillah itu mewakili seolah-olah hutang lunas. Seolah-olah sudah punya banyak uang. Nah, itu yang akan terpancarkan. Maka di dalam pendekatan ilmu vibrasi, Kang Asep, ya Bapak Ibu dan teman-teman, berdoa itu setiap waktu, setiap saat. Kenapa? Karena rasamu adalah doamu. Allah seperti persangkaan hambanya, ya. Bahkan guyonan para kiai itu, kalau sedang buang air besar, ngerasa enak di situ ngebatin, ya ngebatin aja, gitu. Ketika mancing rasa enak, yang ngebatin, ya. Jadi temukan rasa enaknya, temukan rasa puncak vibrasi syukur makmur berkelimpahannya. Prepuposition itu dicari karena setiap orang beda-beda. Ya, maka nggak boleh kita menjustifikasi orang itu sholatnya cepet, ya. Mungkin memang orang itu tipenya adalah secara metaprogramming, orang itu mendapatkan ketenangan dalam satu bacaan ayat pendeknya dia. Ya, kita nggak tahu. Mungkin dia cuma setelah Al-Fatihah membaca Yasin, Alif, Lam, Ro, tapi dia menghayati itu. Kita nggak tahu loh. Bisa kita menjustifikasi itu. Ya, begitu. Kang Mulyana, Assalamualaikum, izin gabung sambil kerja. Boleh. Kuswanti, kondisi sekarang juga lagi belum ada uang. Ini kan makin kuat penguatannya, ya. Akan kondisi saat ini itu vibrasi yang paling kencang. Baik, Bapak Ibu, saya masuk materi sekarang, ya. Tiga pertanyaan, ya, tiga pertanyaan yang bisa memicu keajaiban, menarik rezeki, ya. Memang yang masuk, ya, memang yang banyak yang WhatsApp, ya, pengennya cepet-cepet. Ya, cepet-cepet gerasa gerusu itu makin jauh rezekinya Bapak Ibu. Ya, maka sependek pengalaman kami lah ya, kita rumuskan dalam tiga pertanyaan. Ketika seseorang ya tidak betul-betul punya uang, ya, maka pertama jangan mengeluh dulu. Kedua, nikmati dan terima dulu. Ya, ketiga tidak menyalahkan diri dan keadaan. Ini pondasinya. Nah, setelah itu baru bisa berpikir, baru bisa mengolah tiga pertanyaan ini. Tapi kalau masih suka mengeluh, menyalahkan keadaan, menyalahkan diri, ya, wis angel, nggak tenang, angel, gerasa gerusu, angel, nggak bisa mikir otaknya, ya. Apa itu tiga pertanyaan? Yang pertama adalah panjenengan bisa apa? Yang kedua, panjenengan punya apa? Yang ketiga, apa yang panjenengan bisa lakukan saat ini juga dengan apa yang panjenengan punya dan apa yang panjenengan bisa tersebut. Oke, saya ulangi ya. Tiga pertanyaan itu adalah, pertama, panjenengan bisa apa? Yang kedua, panjenengan punya apa? Yang ketiga, apa yang bisa panjenengan lakukan saat ini juga dengan apa yang panjenengan punya dan bisa tersebut. Contoh nih ya yang sudah terjadi. Ada orang mengaku dirinya tidak bisa apa-apa. Saya terus car-car dengan pertanyaan. Ternyata dia memang sukanya bersih-bersih, ya, suka bersih-bersih. Akhirnya dalam tanda kutip dia menyerah. Oke Ustaz, saya cuma bisa bersih-bersih. Saya senang sekali bersih-bersih. Ya sudah, Bapak punya punya alat bersih-bersih, parang dan sebagainya, punya.
Ya, daripada Bapak mengeluh, ya, minta ini, minta itu, ya, menyalahkan istri, menyalahkan keadaan, sekarang Bapak ambil alat-alatnya, Bapak jalan kaki atau kalau ada kendaraan pergi ke komplek, tawarkan diri, ya, jasa bersih rumput, jasa bersih-bersih selokan, jasa bersih-bersih apa kebun-kebun di komplek-komplek itu, lakukan. Dan dia melakukan itu, Bapak Ibu. Ternyata ada yang mau. Nah, kemudian ternyata hasilnya bagus dan ternyata suaminya yang punya rumah ini ternyata juga bekerja di sebuah perusahaan. Singkat cerita ya, jadilah eh, karyawannya, jadi partnernya ya, bekerja di perusahaan itu. Dapat rezeki akhirnya. Ya. Ada juga kalau nggak salah itu dari Pati ya, dari Pati. Ibu-ibu ini mengeluh terus. Saya bilang stop mengeluh. Ayo kita buka nih. Ibu ini potensinya di mana? Kemampuannya apa? Allah sudah anugerahkan setiap orang itu punya keunikan, punya kemampuan. Jawab pertanyaan ini, Bu. Ibu punya apa? Ibu bisa apa? Apa yang ibu bisa lakukan saat ini juga dengan apa yang ibu bisa dan punya tersebut? Akhirnya ibu itu mengaku bahwa dia suka masak, pinter bikin kue. Ya sudah, lakukan toh. Nah, akhirnya mulailah menawarkan jasa masak, jual makanan. Nah, sampai sekarang akhirnya ternyata alhamdulillah ya, ternyata rezekinya banyak dari situ. Nah, kenapa selama ini kemudian kok tertutup? Kenapa selama ini kok pikirannya mampet? Ya karena energi untuk mengeluh lebih besar daripada energi untuk bersyukur. Kalau kita bersyukur, nanti ketemulah potensi dalam diri itu apa. Nanti ketemulah keunikan, ya. Atau dalam bahasa lebih tinggi lagi di dalam ilmu bisnis, nanti ketemulah diferensiasi, faktor pembeda, ya, dalam diri orang tersebut. Contoh, ini Kang Mulyana misalkan. Kang Mulyana, tak jadiin contoh lagi Kang ya. Kang Mulyana misalkan nih, lagi butuh uang 2 juta, 3 juta, bengkel sepi, ya kan? Nggak usah mikir yang aneh-aneh. Kalau bahasa orang tua itu jangan jangan jauh-jauh dari faknya. Ya. Oh, Kang Mulya sedang butuh uang cepet nih, 2 juta, bengkel sepi, bikin promo, tulis di WhatsApp dan sebagainya pelanggannya. Khusus hari ini, 3 jam ke depan, ya, gratis lagi. Busi hanya harga 10.000, masih punya untung 2.000 misalkan. Yang tadinya busi hanya 2.000, 14, 12.000, sampai jam 3 sore, busi harganya 10.000, gratis pasang. Ya, hari ini saja di WhatsApp lah ke teman-temannya, ke kerabatnya, ke pelanggannya, ya, ke database-nya begitu. Pak Agus, Pak Agus jualan apa tadi Pak? Ya, nah butuh uang mendesak. Wah, misalkan, oh 3 hari lagi nih harus bayar SPP anak, ya kan? Nggak usah mikir yang lain, mikir yang deket-deket saja. Panjenengan punya apa? Bisa apa? Apa yang bisa panjenengan lakukan dengan apa yang panjenengan punya dan bisa tersebut? Oh, ternyata salah satu produknya profitnya lumayan. Bikin promo 2 hari, Pak. 2 hari saja. Beli produk A yang harganya tadinya 15.000 jadi 13.000 hanya sampai jam 3 sore misalkan begitu. Nah, inilah ya. Nah, hal-hal seperti ini tertutup ya. Ketika apa? Ketika energi keluhannya lebih banyak. Nah, gitu. Kang Asep misalkan kan Kang Asep security Kang ya. Nah, mungkin sedang ada project lain ya kan. Nah, atau sedang jualan online apa ya kan? Atau punya potensi yang sebenarnya itu luar biasa tetapi tidak keluar. Kenapa? Karena mungkin banyak energinya itu salah fokus, ya, salah fokus. Nah, yang terakhir, orang biasa menyebutnya passion, ya, passion ya kan. Kalau anak muda sekarang itu bukan passion gua gitu ya. Enggak begitu ya. Jadi keunikan saya bilang anugerah ya. Setiap orang itu punya anugerah, ya. Di dalam ilmu niteni ya, kalau panjenengan melakukan sesuatu yang panjenengan di situ merasa enak, merasa dikuatkan, merasa dibesarkan, capek tidak capek ya enak, tetap enjoy walaupun belum dapat duit, panjenengan tetap enjoy. Ya, biasanya di situ menjadi pintu rezeki yang luar biasa.
Ya, itu yang disebut dengan passion. Kalau bahasa Maduranya, what one specific activity that's making you you. Apa satu hal yang membuat Anda itu, kalau bahasa gaulnya, ini gue banget, ini gue banget. Ya, lakukan itu. Nah, dari sekian banyak kecabangan otomotif di Kang Mulyana mungkin ada satu atau dua hal yang Kang Mulyana itu betul-betul jago di situ. Misalkan dinamo, ya. Urusan dinamo itu kalau seantero mana Kang Subang ya, seantero Subang cari Kang Mulyana. Nah, itu namanya diferensiasi. Pak Agus mungkin punya produk apa, ya, atau punya keahlian apa yang menjadi pembeda. Nah, itulah yang kemudian digas di sana. Seperti itu. Nah, bisa dipahami ya Bapak Ibu dan teman-teman ya. Kita sisa waktu 10 menit kurang lebih. Silakan jika ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan 3 pertanyaan pemicu keajaiban ya. Yakni panjenengan punya apa, panjenengan bisa apa yang bisa panjenengan lakukan saat ini dengan apa yang panjenengan punya dan bisa tersebut. Nah, bisa jadi di dunia digital ini ya juga ada jalur-jalur rezeki panjenengan. Makanya nanti setelah minggu kedua minggu kedua apa Syawal insya Allah ya kita ada kelas nanti ada kelas YouTube cuan ya ada juga kelas dropshipper. Ya, siapa tahu ibu-ibunya, istrinya Kang Mulyana mau belajar gimana. Ya, ada tim saya banyak emak-emak. Emak-emak itu udah 40 plus. Ya, mereka punya penghasilan lumayan lah sehari 100, 200, 300, ada yang sampai 500 ribu. Ya, dengan ilmu-ilmu sederhana saja. Ya, seperti itu. Baik, silakan jika ada yang mau ditanyakan, monggo. Sisa waktu 8 menit. Siapa yang mau bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang mana ini? Saya Saputra, di Virus Saputra dari Riau. Di virus. Oke, silakan. Monggo. Mohon pencerahannya karena saya seorang karyawan yang kerjanya siang dan malam. Siang dan malam. Boleh Terus sebut ada waktu 5 hari untuk libur. Gimana, Ustaz? sebut spesifik apa pekerjaannya siang malam. Karyawan, Ustaz. Iya, karyawan apa? Pabrik. Karyawan ya sama sejenisnya lah, tapi bukan pabrik, sejenisnya Pertanyaannya, manufaktur. Bagaimana amalan apa yang cocok untuk saya karena saya tidak bisa bergaul atau berusaha di tempat lain selain bekerja. Mohon oke. pencerahannya, Ustaz. Baik. Pertama, saya langsung to the point ya. Nah, ini kebanyakan orang memang begitu, Bapak Ibu dan teman-teman, langsung minta amalan. Ke kiai juga minta amalan, ya. Ke ulama, ketemu guru ngaji langsung minta amalan. Banyak yang tidak kemudian memberikan pondasinya, Bapak Ibu. Ya, ilmu rasanya panjenengan bagaimana? Cara berpikirnya panjenengan bagaimana? Saya mohon maaf, izin koreksi tadi. Panjenengan Pak Fairuz sudah mengklaim dirinya bahwa aku tidak bisa bergerak karena kerja dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam. Begini, Pak. Andai kata sekarang saya ajarin jenengan ilmu iklan Facebook advertising, ya. Ilmu itu dulu waktu saya ikut belajar di kelasnya Eka Dewa Prayoga itu bayarnya 8,5 juta. Ilmu itu pasti berhasil. Panjangan mau punya penghasilan berapa ratus ribu, berapa juta setiap hari berhasil. Karena itu bisnis online, ya kan? Karena itu bisnis online, ya. Nah, pertanyaan saya begini, andai kata Pak, saya minta bayaran ke jenengan, Pak, saya minta bayaran sama 8,5 juta, dalam 2 minggu saya ajarin Bapak ngiklan pakai Facebook Ads. Tapi Bapak harus punya spend biaya iklan kurang lebih 1 hari 300 ribu atau 1 bulan 9 juta. Tapi saya jamin penghasilan panjangan bersih bisa 30 juta setiap bulan. Kira-kira mau enggak gitu? Kalau saya emosi, Pak, saya mau. Walaupun habis itu panjangan mumet, apalagi tidak ada dasar bisnis online. Ya, artinya apa? Sekarang cara berpikirnya dulu dibenerin, Pak.
Ya, ketika panjenengan mengklaim bahwa panjenengan tidak bisa ya menambah penghasilan ya karena sibuk, saya ingin panjenengan tolong mencerna kalimat ini karena kalimat ini juga saya cerna cukup lama. Perhatikan, bukan cuma untuk Pak Varius ngapunten nggih, untuk semua yang karyawan nih. Kerjakanlah sebuah usaha bahkan ketika panjenengan belum membutuhkan usaha itu. Level 1. Level 2 nih. Bangun sebuah bisnis bahkan ketika panjenengan belum membutuhkan bisnis itu. Yang ketiga, cerna nih, ya. Jangan menaruh telur di satu keranjang. Kalau jatuh, pecah semua. Jangan hanya punya satu sumber penghasilan. Kalau bisa dua, bisa tiga, why not? Yang terakhir, Pak Virus, ya, karyawan yang baik, yang bijaksana, ya, mereka mau mengalokasikan waktunya untuk belajar, membangun usaha, belajar loh ya. Jadi Bapak bisa nih 1 sampai 2 jam setiap hari, ranahnya bukan langsung teknis cara menghasilkan uang, bukan, tetapi panjenengan rubah dulu cara berpikirnya. Banyak kok karyawan yang sibuknya luar biasa, tetapi walaupun sibuk, dia membuat keputusan, membuat komitmen. Aku setiap hari harus baca satu buku. Nggak bisa satu buku, satu bab. Tentang apa? Cara berpikir, Pak. Oh, ternyata bisnis online itu gampang. Pak, saya punya banyak channel YouTube, Pak. Alhamdulillah, hanya saya kerjain 1 sampai 2 jam saja setiap hari. Banyak channel YouTube saya nggak ada muka saya, cuma suara. Karena Alhamdulillah, Allah memberikan saya suara lumayan. Isinya murotal, ngaji. Jangan-jangan channel yang sering panjenengan buka itu suara saya. Atau suara anak saya. Atau suara anak-anak. Saya hanya kerjakan 1 sampai 2 jam saja setiap hari. Tapi sebelum hal teknis, Pak, saya pelajari dulu cara berpikirnya. Ibu-ibu, tim emak-emak di bisnis online, Pak, saya katakan ke mereka, belajar dulu. Belajar apa? Mengolah rasa, mengolah pikiran. Nah, begitu ya Pak Virus. Nah, jadi cara berpikirnya, panjenengan sadari dulu, update dulu. Nah, barulah nanti kepada aspek spiritualnya. Aspek spiritualnya gampang, Pak. Ya, yang sering saya katakan. Orang-orang zaman dulu amalannya cuma Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi apa? Bacaan Bismillahnya itu khusyuk. Bacaan Bismillah itu benar masuk dalam hati, jiwa dan pikiran. Walaupun mungkin ya jenengan misalkan baca satu bab Bismillah ya Allah diniatin ya, diniatin mau merubah cara berpikir, cara berperasaan, belajar. Satu bab yang panjenengan baca itu misalkan tentang bagaimana menghasilkan uang lewat YouTube atau bagaimana bisnis online ya, dropshipper, reseller, itu kan bisa dikerjakan atau bahkan bisa dibangun tanpa perlu meninggalkan pekerjaan panjenengan ya. Maka amalan dasarnya apa yang sering saya katakan ketika ada orang yang pengen konsultasi, saya akan tanya bagaimana habluminallahnya. Nggak usah amalan-amalan yang aneh dulu. Sholatnya aja dulu dibenerin. Wudhunya aja dulu dibenerin. Bisa diterima nggih Pak Virus? Maka ulama Bisa, kan bisa Ustaz, bisa. Terima kasih Ustaz. katakan bahwasanya kelihatannya sederhana. Kita hanya memperbaiki sholat saja. Tetapi Allah akan memperbaiki segala aspek hidup dan kehidupan kita. Nah, begitu Pak Nggih. Bapak mau baca sholawat Jibril 1000 kali, oke, halal. Ya boleh. Ya, mau baca apa 1000 kali, 100 kali nggak masalah, oke halal ya, boleh secara syariat ya. Tetapi tolong tidak berhenti di situ, esensinya bukan di situ, hakikatnya bukan di situ. Karena Allah ini maha kaya dan mengkayakan. Sejatinya kita minta, tidak minta itu dikasih. Tapi kalau kita mintanya lebih jelas, niatnya lurus, bisa ngasihnya lebih gede. Maka Bapak Ibu dan teman-teman, terakhir 1 menit lagi kalau sudah mati berarti ya sudah habis ya. Sekali lagi, ayo berhenti mengeluh, ya, fokus pada hal yang menumbuhkan cara berpikir, cara berperasaan. Oke?
gali 3 pertanyaan pemicu keajaiban itu tadi, ya. Panjenengan bisa apa? Panjenengan punya apa yang bisa panjenengan lakukan saat ini juga dengan apa yang panjenengan punya dan bisa tersebut. Wah, itu udah pasti itu ajaibnya luar biasa itu. Ya, seperti itu.